Ya, harga mati itu hanya kepada Allah, Rasulullah, kitab Allah. Selain itu tidak ada harga mati. Agama adalah ketulusan dan kesetiaan. Jadi inti agama itu adalah tulus dan ikhlas, setia. Tapi yang namanya iman itu tentu punya 3 manifestasi. Pertama, iman itu ada di hati. Yang kedua, iman itu tampak pada perkataan. Dan yang ketiga, iman itu tampak pada tindakan atau perbuatan. Izinkan saya dalam kesempatan yang singkat ini untuk menyampaikan beberapa pesan yang sudah lama saya juga tidak berbicara di depan teman-teman sekalian. Pesan ini terutama adalah menyangkut bagaimana kita beragama. Ya. Hakikat agama itu apa sebenarnya? Kalau Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim menyatakan ad-dinu an-nasihah. Apa artinya? Agama itu adalah pitutur, ya, nasihat. Ya, itu terjemahan umum seperti itu. Tapi kalau kita baca hadis ini secara utuh, terjemahan itu kurang tepat. Karena lanjutannya apa? Ad-dinu an-nasihah, diulang 3 kali Rasulullah. Lalu para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah? An-nasihah liman. Kepada siapa? Maka jawab Rasulullah, lillahi wali rasulihi wali kitabihi wali a'immatil muslimina wa amatil muslimin. Kalau kita terjemahkan agama adalah nasihat untuk siapa ya Rasulullah? Untuk Allah, untuk Rasulullah. Tepat enggak? Tidak. Ya. Maka saya coba mengkaji dari berbagai referensi dan juga buka-buka kamus. Ternyata an-nasihah itu makna utamanya adalah al-khulus, kemurnian, ketulusan. Ya. Maka saya senang menerjemahkan ad-dinu an-nasihah. Agama adalah ketulusan dan kesetiaan. Jadi inti agama itu adalah tulus dan ikhlas, setia. Kepada siapa? Kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kitab Allah, kepada para pemimpin umat Islam, dan kepada sesama umat Islam. Nah, itu lengkapnya dari hadis tadi. Jadi inti dari beragama itu adalah ketulusan kita kepada Allah. Artinya apapun yang diperintahkan Allah, apapun yang ditakdirkan oleh Allah kepada kita, kita terima dengan tulus. Dan kita menyatakan kesetiaan penuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesetiaan penuh itu kalau dulu istilahnya loyalitas tunggal. Ya, kalau dulu loyalitas tunggal itu kemana? Zaman Pak Harto dulu. Golkar. Pegawai negeri itu loyalitas tunggalnya kepada Golkar. Kalau di era sekarang ada istilah harga mati.
Nah, harga mati itu hanya kepada Allah, Rasulullah, kitab Allah. Selain itu tidak ada harga mati. Ya. Ya, kepada Allah itu harga mati kita. Muhammad Rasulullah harga mati, Quran harga mati. Tapi kalau selain itu jangan harga mati. Ya. Saya pernah menulis satu di WhatsApp itu. Di dalam lubuk hati seorang mukmin hanya ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kedalaman hati seorang mukmin. Adapun jam'iyah, persyarikatan, partai, idola-idola dari para pemimpin itu cukup dikalungkan di leher atau disampaikan di pundak. Karena sewaktu-waktu bisa kita buang. Ya. Tapi kalau Allah, Islam, Quran, Rasulullah itu harga mati. Selain itu boleh berubah di dunia ini. Itu namanya ketulusan dan kesetiaan. Ini kalau diuraikan akan panjang lebar. Bagaimana kesetiaan kepada Rasulullah, Al-Quran, pemimpin umat Islam dan sesama umat Islam. Insya Allah nanti akan jadi bahan kajian di pengajian-pengajian kita. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sabda Rasulullah bahwa ad-dinu al-amanah. Agama itu intinya adalah amanah. La dina liman la amanata lahu. Tidak ada agama la iman liman amanah lahu, la iman la amanata lahu. Tidak ada iman pada orang yang tidak bisa pegang amanah. Walatina liman la ahda lahu. Bohong kalau orang beragama tapi dia tidak pernah menepati janji. Inti keberagamaan. Maka Umar mengatakan, jangan kamu mudah terperdaya oleh gaya seseorang dengan perkataannya, dengan penampilannya. Tapi lihatlah, apakah dia amanah atau tidak. Apakah dia bisa memenuhi janji atau tidak. Nah, ini bisa menjadi pegangan kita nanti untuk melihat siapa saja, terutama para pemimpin yang akan kita pilih. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, Rasulullah SAW bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Wa fi kullin khair. Wa fi kullin khair. Wahris ala ma yanfa'uka. Nah, ini saya potong sampai di sini karena hadisnya masih panjang. Intinya adalah bahwa orang mukmin itu ternyata bertingkat-tingkat. Ada mukmin yang kuat, ada mukmin yang lemah, kata Rasulullah. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Tapi Rasul ini sangat bijaksana. Beliau menghibur dengan ucapan berikutnya, wa fi kullin khair. Tapi masing-masing itu juga punya kebaikan. Mukmin yang kuat punya kebaikan, mukmin yang lemah juga punya kebaikan. Ini supaya orang yang merasa dirinya kuat tidak merasa bahwa dirinya itu tidak punya kekurangan,
dan orang lain yang dianggap lemah itu tidak punya kebaikan. Fikulin khair, ya, masing-masing itu punya kebaikan. Fahris alama yang fauka, maka hendaklah kamu berusaha pokoknya dalam hidup ini melakukan apa yang bermanfaat. Itu sabda Rasulullah. Nah, teman-teman sekalian, mukmin yang kuat itu tentu ukurannya, ya ini kalau para pensyarah hadis bermacam-macam ya. Dia mengatakan yang maksud dengan kuat, mukmin yang kuat itu adalah yang kuat imannya. Ada yang mengatakan ya tidak hanya imannya, ya kuat jasmaninya, kuat ekonominya, ya, kuat lain-lain, yang lain-lain. Kalau dia punya otoritas, berarti dia mukmin yang kuat. Karena dengan otoritas itu dia bisa melakukan sesuatu yang lebih besar manfaatnya untuk agama. Tapi yang jelas bahwa mukmin yang kuat itu ukurannya memang yang pertama adalah kuat iman. Tapi dalam arti luas, kuat iman jangan yang dibayangkan rajin sholat, ya, rajin beribadah, itu iya benar. Tapi yang namanya iman itu tentu punya 3 manifestasi. Pertama, iman itu ada di hati. Yang kedua, iman itu tampak pada perkataan. Dan yang ketiga, iman itu tampak pada tindakan atau perbuatan. Rasulullah mengatakan iman itu 70 sekian macam. Yang paling utama adalah ucapan la ilaha illallah. Yang paling rendah atau yang paling buncit itu adalah imatatul adza minat thariq, menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari tengah jalan. Kalau ada sesuatu yang membahayakan pengendara atau orang lewat, maka dipinggirkan. Itu adalah bentuk dari iman. Berarti rentangnya itu sangat panjang sekali. Dikatakan 70 sekian. Tapi dalam bahasa Arab kata 70 itu tidak berarti bilangan 70, tapi menunjukkan banyak sekali. Maka tidak jarang ya, iya, istilah dalam bahasa Jawa. Ya. Nah, berarti yang namanya iman itu sangat luas sekali. Sesuatu yang kita lakukan dan membawa manfaat untuk diri kita dan orang lain itu juga merupakan manifestasi dari iman. Maka kekuatan iman seseorang tergantung pada sejauh mana, ya, sekian banyak bentuk keimanan itu, wujud keimanan itu bisa kita lakukan. Bertambah kita giat melakukan, bertambah kuat iman kita. Tapi bertambah kuat juga diri kita sebagai seorang mukmin. Di dalam syarah dari hadis ini ditambahkan selain kekuatan iman adalah sejauh mana seseorang itu tetap menuntut ilmu, menambah pengetahuan. Itu akan menambah kekuatan dia. Bukan hanya ilmu-ilmu agama dalam istilah yang berlaku sekarang. Ya. Karena pada dasarnya semua ilmu itu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak terlepas dari agama. Nah, jadi kekuatan, indikator kekuatan yang kedua selain iman tadi adalah
sejauh mana seorang mukmin itu terus giat untuk menambah ilmu. Yang ketiga adalah amal soleh. Ya, bertambah giat seseorang melakukan amal soleh maka bertambah kuat. Yang ketiga, yang keempat adalah sejauh mana dia melakukan tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Nah, teman-teman sekalian, apa yang kita lakukan ini sebenarnya sudah mencakup hal tadi, dan oleh karena itu semua kegiatan yang sudah kita rancang itu adalah dalam rangka menjadikan kita ini seorang mukmin yang kuat, al-mu'minul qawi, yang ahabbu ilallah, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu masing-masing kita ini punya kapasitas, bahkan punya ukuran sendiri-sendiri. Ya, oleh karena itu kita kembali kepada nasihat Nabi tadi, wahris bima yanfa'uka. Pokoknya kita hidup ini berusaha untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Disitulah letak kekuatan kita. Setiap orang pasti beda. Kekuatan seseorang yang misalnya kaya raya, tentu tidak bisa kemudian itu kita bandingkan dengan orang yang kalau di Quran itu Allah itu kalau sudah mengatakan aghna, memberi kekayaan, itu kebalikannya apa mestinya? Menjadikan orang itu kaya, kebalikannya menjadikan orang itu miskin. Tapi Quran tidak pernah mengatakan begitu. Quran mengatakan aghna wa aqna. Allah itu memberi kekayaan, tapi juga aqna, bukan memiskinkan, tapi memberi kecukupan. Ya, itu bahasa Al-Quran. Jadi memberi kekayaan dan juga memberi kecukupan. Nah, setiap orang itu sudah punya takdirnya sendiri-sendiri, sudah punya ukurannya sendiri-sendiri. Maka tidak bisa dikatakan orang yang kaya itu tentu dia lebih kuat dari sisi kekayaan dibanding dengan orang yang miskin atau orang yang cukup. Itu bukan merupakan tanda bahwa Allah lebih mencintai yang kaya daripada yang miskin. Karena kekayaan ya, atau rezeki Allah itu diberikan kepada setiap orang berbeda-beda. Ada yang dilimpah ruahkan, ada yang di secukupnya, tapi tidak ada yang tidak bisa makan. Ya, tidak ada. Kalau sampai ada orang yang mati karena kelaparan, itu bukan karena Allah tidak memberi, tapi karena ada orang-orang di sekitarnya yang zalim, ya, yang menyebabkan orang lain itu menjadi miskin dan tidak bisa makan. Nah, yang terakhir tadi dari hadis ini memberikan satu dorongan kepada kita agar menjadi mukmin yang kuat, tentu dengan ukuran masing-masing. Pokoknya kita meningkatkan amal-amal imaniyah kita, meningkatkan terus kita menuntut ilmu, meningkatkan kita amal soleh, dan kita tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. 4 ini saya kira kita jadikan pegangan bagaimana supaya kita menjadi mukmin yang kuat. Inilah saya kira sedikit yang saya bisa sampaikan, mungkin tadi yang terakhir sebagai pesan-pesan untuk memperkuat keberagamaan kita, karena agama itu merupakan perisai
Kita diajari doa oleh Rasulullah. Kalau doa sabda itu sudah sangat kita hafal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Pokoknya baik di dunia, baik di bahagia di dunia, bahagia di dunia kaya raya, nanti di akhirat masuk. Ya, ini doa yang paling ditunggu oleh para jamaah biasanya. Apalagi kalau yang doa itu panjang. Setiap kapan Rabbana atina. Jadi kalau saya Rabbana atina lega rasanya. Ngaku aja mau begitu. Tapi ada doa yang saya bisa sebut juga sapu jagat karena menyangkut semua hal dalam fitunya hasanah wa fil akhirati hasanah, yaitu Rabbana aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Nah, ini sapu jaga juga. Yang pertama kita mohon Allah memperbaiki agama kita. Maksudnya memperbaiki keberagamaan kita. Karena agama itu ismatu amrina. Itu adalah pelindung, perisai, tameng. Ya. Yang kedua kita minta diperbaiki dunia kita. Karena di dunia inilah tempat kita mencari penghidupan. Jadi kita minta dunia yang baik. Tapi juga aslihna akhiratana. Kita minta akhirat yang baik. Karena akhirat itulah tempat kita selama-lamanya. Ya. Tempat kita semua kembali dan kita kekal di dalamnya. Dan kemudian waj'alil hayata, kalau engkau ya Allah masih memberikan aku hidup, hendaklah hidup itu menjadi ajang amal kebaikan. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Kalaulah engkau mengambil nyawaku, maka itu berarti saya terputus dari berbuat maksiat. Ya. Jadi ini saya kira doa supaya tidak Rabbana atina saja, ini patut untuk kita hafalkan. Ya Rabbana aslih lana dinana alladzi huwa ismatu amrina wa aslih dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih akhiratana allati fiha ma'aduna. Ada yang mengatakan allati ilayya, ya ilayya ma'aduna. Ya, ada juga fiha ma'aduna. Waj'alil hayata ziyadatan lana fi khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya, saya kira ini yang sudah saya sampaikan. Saya sudah mulai agak ngos-ngosan ini. Ya, karena memang belum pulih, tapi tetap alhamdulillah ala kulli hal. Ya, kita dalam keadaan apapun, ternyata kalau kita renung-renungkan rahmat Allah, nikmat Allah masih jauh lebih besar daripada apa yang kita alami di dunia ini, dari sesuatu yang mungkin kita anggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan. Maka kita terus tidak boleh berhenti mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mas Majid. Insyaallah Cak Nun akan memberikan pencerahan pada kita semua. Dari saya, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.